Tuhan shalom. Ada sukacita, amin. Ya. Nanti doa syafaat habis ini ya. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Amin. Saya sangat diberkati tadi loh kesaksian-kesaksian itu. Amin. Itu makanya minggu lalu kita sudah berbicara tentang ibadah. Ya, Roh Kudus memimpin kita untuk beribadah. Amin, saudaraku. Ya. Ibadah itu adalah, saudaraku, kita mempersembahkan apa? Tubuh kita, hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi ibadah, saudaraku, ibadah itu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Ya. Mempersembahkan tubuh. Coba dulu suka berdengko, coba tanya mama aku. Sekarang dia aku. Amin. Malu aku kalau berdengko lagi. Iya, coba, saya sangat memberkati. Walaupun sedikit begitu, tapi Tuhan ternyata berkarya, amin. Ngapain aku nunggu saweran? Berkeringat aku cuma 50.000. Itu pun kalau dikasih orang, tidak. Tetapi no, katanya, aku lebih baik memilih beribadah bersama saudara seiman. Amin. Oh, itu sangat memberkati saya itu. Amin. Pilihanku adalah Yesus. Amin. Nanti Tuhan akan semakin mengubahkan kita ya. Itu makanya firman Tuhan minggu lalu kita harus melatih diri kita. Melatih diri kita untuk memilih kebenaran. Nggak ada yang langsung langsung kilo malaikat. Iya. Tuhan nggak memimpin kita seperti itu. Tuhan mengajar kita hari lepas hari. Itu makanya Tuhan firman Tuhan bilang, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Amin. Belajarlah. Tuh, coba lihat Pak Untung tadi. Karena nggak mau dulu belajar jadinya, ya. Saya juga sama rupanya. Aduh. Coba saya sudah dulu belajar baik-baik, benar-benar belajar. Bukan hanya di perkuliahan, tapi belajar musik. Coba. Saya bisa main keyboard, bisa. Tapi nyek-nyok ada, gitu aja. Bingung kalau udah dibilang orang, lagu ini Pak. Bingung saya langsung tuh. Ya. Haleluya. Itu makanya kita perlu belajar, melatih diri. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang ibadah. Ibadah itu kita melatih diri kita untuk hidup sesuai firman Tuhan. Itu namanya ibadah. Amin, saudaraku. Kita melatih. Melatih itu apa? Memaksakan diri. Memaksakan diri. Aduh, rasanya mau malas-malas. Pehek tak kuluk, aku masih bujur Pak Pendeta. Tetapi kita melatih diri, amin. Kita memaksakan diri. Aku harus beribadah kepada Tuhan, karena di dalam Dia aku mendapat kelegaan. Amin, saudaraku. Itu namanya belajar, itu namanya ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Semua yang baik itu harus dilatih. Amin, saudaraku, dilatih. Dia lagi ya, terai, dangdut apa segala macam dia aku. Haleluya, amin. Lah, dulu coba kesaksian Mama Mimi juga dulu kan, kalau dengar suara dengko itu, bisa bergoyang dia dulu katanya sama Bapak Mimi ya. Kakinya goyang-goyang. Bisa bergoyang dia, bergoyang dari rumah sampai dia menuju ke tempat Iya kan? Dulu nggak bisa kalau mendengar yang begitu, ya, koplo segala macam, Tetapi sekarang aku nggak lagi. Amin. Itu bukan karena dibikin-bikin. Ya, coba tanya Mama Nawi, bukan dia karena nggak dulu suka. Ya, dulu kurangnya aja berdengko itu, kurang goyangnya aja ya dah. Mau goyang kayak kemana kah? Bisa semuanya. Kayak goyang Inul. Tanya Mama Nawi itu. Dialah yang tahu tuh ya dah. Haleluya, tetapi sekarang enggak lagi, amin. Karena kita melatih diri kita mau beribadah, karena Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita. Dia mengajar kita, mengingatkan kita. Dia ibadahlah hari Minggu. Tapi dia enggak mengeraskan hati kita, mengeraskan hatinya. Kalau dia mengeraskan hatinya berarti dia enggak mau belajar. Amin. Tapi dia mau belajar. Ya. Ke kota baru loh. Kota baru itu ya. Haleluya, saudara diberkati, amin. Minggu lalu kita sudah berbicara, kita sudah belajar tentang melatih diri kita.
Kalau kamu nggak mau menyembah Tuhan, nggak mau beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, kamu mau menyembah yang lain, silahkan. Kata Joshua yang merupakan menjadi firman bagi kita, Joshua 24. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tuh, dia mengerti artinya ibadah. Ibadah itu, saudaraku sekalian, memberikan korban. Itu makanya ibadah yang sejati itu adalah apa katanya? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi persembahkan tubuh kita, amin. Jangan rusak tubuh kita lagi, amin. Kalau dulu kita suka minum barang, ya, parang kocok segala macam. Parang kocok itu kan untuk di badan kan? Tapi ini ada yang minum, aneh kan? Ya, jangan lagi, amin. Nggak peduli sama tubuhnya, dirusak tubuhnya, ya. Akhirnya otaknya jadi nggak ngelantur. Lihat buah mangga dibilangnya buah rambutan, ya. Jadi ngelantur. Jangan lagi, karena hidup kita persembahkan kepada Tuhan, amin. Hidup kita, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Tuhan. Latih diri kita untuk beribadah. Aku dan sisi rumahku nggak bisa kamu ganggu-ganggu. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Nanti akan terjadi perubahan. Nggak kujuk-kujuk kita langsung. Semuanya kita dibentuk Tuhan. Tuhan yang berfirman, belajarlah kepadaku. Amin. Berarti Tuhan menuntun kita hari lepas hari. Amin. Ya. Amin. Tuhan menuntun anak-anaknya yang dikasihinya. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita tentang ibadah hari ini? Maleakhi 3, Maleakhi itu sebelum Matius, Bu, ya, perjanjian lama yang terakhir. Maleakhi 3 ayat 13 sampai dengan 18. Sudah dapat katakan amin? Belum? Maleakhi 3. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya sangat suka cita tadi berangkat ke sini. Ya. Ingat wajah Mama Nawi, Bapak Bebet, ya. Rasanya nggak tahan kalau nggak lihat senyumnya. Ya, ingat Bapak Meme, ya. Bapak si Rijal sebenarnya suka diingat juga, cuman dia, aduh, untuk kemana-mana dia. Masih ngorok Pak, kata anaknya tadi. Tapi nggak apa-apa, amin. Minggu depan dia akan datang, amin. Ya, apalagi bestinya akan mengingatkan dia. Besti hela ikau. Batiru amun hari Minggu teh. Anda sembahyang ilah batiru. Sudah dapat Maleakhi 3? Ayat 13, mulai 13. Saya bacakan kepada kita saling sambil perhatikan ya. Ya. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu apa katanya? Aduh, ini firman Tuhan loh, ya. Tuhan berfirman sama umatnya gitu. Bicaramu narai? Wih, sama Tuhan berani bilang kurang ajar deh. Coba bangsa itu. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Sama pencipta alam semesta. Aduh, bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia, apa katanya? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang apa? Gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Tuh, mereka bilang, narai apa gunanya ibadah? Gak ada duitnya. Berdoa-doa aja, nyanyi-nyanyi, sembahyang. Ternyata ngomong seperti itu bicaranya berarti apa kepada Tuhan? Kurang ajar. Hati-hati. Ela-elai. Tuh, firman Tuhan sebenarnya. Iya kan?
Tuhan ini apa rupanya yang kami omongkan? Sampai Tuhan marah kayak gitu, bilang kurang ajar. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya coba? Apakah untungnya memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Apa untungnya kita melakukan firman Tuhan itu artinya? Apa untungnya? Apa bagian kita yang kita dapat? Jatuh duit, iya kan? Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan? Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Coba. Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta. Tahu nggak, pakaian berkabung itu berdoa, meratap kepada Tuhan. Apa untungnya kita berdoa-doa? Kami di Palangkaraya coba ya. Seperti Bang Eca bilang tadi itu apa namanya? Ada doa Selasa, doa Rabu lagi, ya. Doa untuk persekutuan, doa untuk Bereng Rambang hari Rabu. Terus hari Jumat persekutuan, ya. Hari Minggu ibadah raya. Kalau dibilang apa untungnya, elah, dibilang Tuhan nanti, kamu mau ngomong kurang ajar apa? Tapi Tuhan kita itu baik, amin. Itu makanya Tuhan ajar kita untuk beribadah loh. Amin, saudaraku. Amin. Wow. Apa untungnya katanya memelihara apa yang harus dilakukan? Makanya ibadah itu adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu namanya ibadah, Bu. Ibadah itu bukan hanya hari Minggu, hari Jumat kita persekutuan, bukan. Itu memang ibadah. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Udah Tuhan bilang, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan, perkumpulan ibadah. Jangan kata Tuhan, jangan jauhkan. Tapi kamu harus semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25, ya kan? Jangan jauhkan, jangan malas-malasan artinya. Jangan banyak alasan, hormati, kuduskan hari itu bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Mereka bilang, apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian kabung di hadapan Tuhan semesta alam. Apa untungnya berdoa? Diejek kadang-kadang kita, ya kan? Berdoa. Sok-sokan mereka ini berdoa. Tetapi kita mau taat. Amin, saudaraku. Amin. Karena apa yang terjadi ini, saudaraku? Firman Tuhan hari ini, ibadah itu membawa kemenangan. Amin. Tuh. Ibadah kepada Tuhan, ibadah itu kepada Tuhan membawa kemenangan demi kemenangan. Nanti saudara lihat. Sama-sama katakan, ibadah kepada Tuhan memberikan aku kemenangan demi kemenangan dalam Kristus Yesus. Amin. Itu ibadah, saudara. Tuh dia bilang, apa untungnya? Ya. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Tuh saudara, waktu Yosua minggu lalu kan kita sudah bahas itu. Yosua panggil bangsa Israel, sini kamu semua. Kalau kamu anggap beribadah itu sia-sia kepada Tuhan, gak ada gunanya, silahkan kamu pilih. Kamu mau ibadah kepada siapa? Kepada hantuan? Kepada setan-setan? Iya betul. Kalau bahasanya yang disembah-sembah oleh orang-orang Amori, orang Mesir, ya, silakan kamu pilih. Kalau kamu anggap tidak berguna, kalau kamu anggap sia-sia beribadah kepada Tuhan itu, silakan. Sama dengan mereka, firman Tuhan bilang, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Ya, lihat orang-orang fasik itu, kata mereka. Orang-orang fasik itu. Sebab itu kita menyebut berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Tahu nggak artinya, saudara sekalian? Ngapain kita ibadah-ibadah? Lihat orang yang nggak ibadah itu, nah, orang fasik. Mereka nggak beribadah tapi duitnya.
Gak ada mereka beribadah, lancar tarusi, rezeki. Gak ada mereka berdoa, nangis-nangis kayak ikan tuh. Tapi lancar jak katanya. Saudara, perhatikan. Banyak orang Kristen membandingkan dirinya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik itu nih, orang fasik itu orang jahat, orang yang tegar tengkuk, orang yang tahu hukum Tuhan, perintah Tuhan, tapi nggak mau melakukannya. Itu orang fasik itu. Nanti baca di Kamus Bahasa Indonesia. Orang yang tahu perintah Tuhan, tetapi nggak mau melakukannya, itu orang fasik. Mereka tuh beribadah. Apa untungnya mereka itu? Lalu anak-anak Tuhan bilang begini, iya juga ya. Ngapain aku ini? Capek-capek, mending aku tidur di rumah, mending aku begawi, mendulang narai-narai, mending aku berdekor, dapat saweran 50.000. Tahu milih Indomie, sardin, ya? Karena mereka membandingkan dengan orang fasik. Berbahagia orang yang gegabah, bukan secara mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Katanya mereka nggak ada di hukum Tuhan, sehat-sehat aja mereka tuh. Kadang mereka sakitnya, malah kita ini sakit pilek, sakit encok, asam urat, rematik, tulang ngilu-ngilu. Ya. Saudara jangan lihat sekarang. Ya. Orang itu nggak beribadah Pak Pendeta, tapi baik-baik aja. Kelihatannya rumah tangganya baik-baik, anaknya berhasil, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi. Nah, kalau kita, apa yang kita dapat ini Pak Pendeta? Apa? Sakitnya saja. Anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak yang gampangan. Bukan anak-anak gampangan. Coba melalui air mata, melalui apa? Akhirnya kita melewati semua itu. Benar nggak saudaraku? Aduh, nggak percaya. Anak Tuhan tuh banyak seperti itu. Perhatikan baik-baik. Mereka itu nggak ada doanya, tapi tambang mesin jalan lancar aja. Dapat berapa odds? Aku cuma dapat segini aja, dibandingkan lagi. Itu orang fasik tuh yang kada beribadah hari Minggu, yang sudah diundang juga sudah didoakan kada datang. Dibandingkan dirinya dengan orang fasik. Orang Kristen banyak seperti itu loh. Itu makanya malas-malasan datang ibadah. Mendingan aku begawi, banting kampak, banting singso, banting ini, banting setir, ya, banting istri, banting anak, segala dibanting. Jatuh nuntung ibadah-ibadah buat Pak Pendeta teh. Pak Pendeta teh. Daniel. Oh, kena juga Pak Pendetanya. Tetapi tadi si Grace coba lihat, anak kecil kata Mama Nawi tadi. Ibadah, aku mau numpang sama Pak Daniel, ya dah. Aduh, itu surga mencatat itu. Haleluya. Itu makanya, saudara jangan orang itu kaya. Aku seperti ini aja, biasa-biasa. Kayak apa aku nih? Padahal dia nggak mengerti bahwa hidupnya dipelihara Tuhan. Hari lepas hari. Ada sukacita, ada damai. Banyak uang berantam, ya, banyak uang tapi banyak air mata. Apa yang terjadi? Banyak uang tapi rumah tangga pecah. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, suami istri. Kita bukan seperti itu, amin. Jangan bandingkan dirimu dengan orang fasik. Coba kita lihat Mazmur 73. Saudaraku. Nanti Maleakinya ditahan terus ya. Kita lihat. Nanti saudara baca di rumah ini Mazmur 73 ini. Ini saudara coba perhatikan.
anak Tuhan, pelayan Tuhan, tapi dia cemburu lihat orang fasik. Ini Mazmur 73 ini berbicara demikian. Itu makanya Alkitab ini tidak menyembunyikan segala sesuatu. Alkitab kita ini adalah buku yang paling jujur. Semua dibukakan. Amin, saudaraku. Coba lihat Mazmur 73 itu, ya. Sudah dapat Mazmur 73? Mazmur Asaf. Asaf ini para pemuji. Para pemuji loh. Para pelayan ini saudaraku sekalian. Oh, ini mereka ini orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Nih, perhatikan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi perhatikan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelit. Apa ayat 3 sama-sama? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, coba. Wah! Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Pak Pendeta, lihat tuh. Lihat tuh. Mereka tuh gak ibadah, tapi istrinya dandanannya luar biasa. Kayak milih lipstik, beli badak, celak, apa namanya tuh, untuk menghalau angin badai itu katanya, yang di matanya itu nah. Bulu mata. Anti badai. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Orang itu gak ibadah, gak percaya Tuhan, tetapi gemuk-gemuk jak, makan terus, makan daging babi, daging sapi. Di restoran. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sebab sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Tuh orang fasik itu, karena dia are duit tak, ya kan? Banyak duitnya, jadi dia melakukan kekerasan, kecongkakan, sombong. Benar nggak? Dan seterusnya, dia melihat, dia menilai orang-orang yang gak beribadah itu kepada Tuhan, orang fasik. Itu makanya dibilangnya, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nyaris aku tergelincir. Karena apa? Karena cemburu melihat orang yang berhasil, orang-orang dunia itu. Mereka tuh diberkati Tuhan, Pak Pendeta. Itu bukan berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu ada damai sejahtera, sukacita, murah hati. Ya, saudara kalau melihat orang banyak uang pun jangan kira saudara, megang uang tuh ini nah, jangan lepas lagi gua. Bujur ya. Jangan lepas lagi, tidak boleh mengalir kemana saja. Ya. Nah, saudara, si Asaf ini, saudaraku sekalian, pemazmur ini mengatakan, lihatlah, mereka itu bukan hanya kayak gitu, mereka tuh gemuk, nggak sakit, sehat-sehat aja. Tuh. Tetapi apa yang itu, makanya kita jangan menilai orang itu, saudara. Tuhan itu nggak pernah ingkar janji, saudara sekalian. Ya. Karena dia menilai-nilai seperti itu nih, ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, dia merasa, aduh, aku nih kayaknya sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia, udahlah. Aku mbak pada yang gue lagi aja. Ikut mabuk judi. Ayat 15, seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saudara, kalau kita mengkhianati ibadah kita, kita sedang merusak generasi. Perhatikan baik-baik, sedang merusak generasi.
Hati-hati saudaraku sekalian. Makanya ibadah kepada Tuhan itu perintah Tuhan itu. Itu makanya kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati. Ya. Dengan rela hati dan setia kata Yosua kemarin itu. Amin saudaraku. Ya. Dengan hati yang ikhlas dan setia beribadah kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nih ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dia tadinya cemburu, Tuhan, kok aku ini seperti susah duit, seperti padahal aku ini melayani Tuhan. Aku nih mempertahankan hati yang bersih. Tapi kenapa? Sampai dia masuk ke dalam tempat yang kudus, sampai dia berdoa kepada Tuhan, membangun hubungannya kembali dengan Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan apa? Kesudahan mereka. Ayat 18, sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Tuh bagiannya orang yang gak beribadah. Saudara, makanya jangan bandingkan dirimu dengan yang lain, dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan bandingkan. Tetapi aku mau setia beribadah kepada Tuhan. Itu dulu. Miliki hati itu dulu. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan untuk berkat-Mu. Lakukan saja perintah Tuhan. Sekali lagi, ibadah adalah kita melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Amin, saudaraku. Kita persembahkan hidup kita. Karena begini, saudara membandingkan diri saudara dengan orang yang akan binasa. Coba perhatikan tadi tuh ayat 17, 18, 19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Itu makanya mereka bilang, Tuhan memperingatkan mereka di Maleakhi tadi, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ya, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kamu bilang sia-sia beribadah kepada Allah. Tidak pernah sia-sia orang datang beribadah kepada Tuhan. Tuh, hati-hati. Sampai dia seperti apa namanya, Bani Asaf itu, Mas Asaf tadi, seperti tertusuk-tusuk dia. Gak ada damai. Karena apa? Karena dia membandingkan, melihat dirinya dengan orang fasik yang tidak beribadah kepada Allah. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Di tempat licin kau letakkan mereka, hancur dalam sekejap. Saudara, milikilah berkat Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat, kata firman Tuhan di kitab Amsal. Berkat Tuhan itu pangkal selamat loh. Itu makanya orang yang mencari berkat dengan yang aneh-aneh, banting tulang, banting istri, banting segala macam, bukan berkat Tuhan yang didapatnya. Yang ada adalah kehancuran hati yang terluka. Tinggal tunggu waktu firman Tuhan yang bilang loh itu. Nanti baca Mazmur 73 itu. Itu makanya ada lagu setelah dia bertobat, ya, Mazmur ini. Selain Kau tiada yang lain. Nanti lihat di akhir ayat itu, saudara. Lihat nanti di akhir Mazmur 73 itu. Ada pada siapa pernah nyanyi di sini ya rasanya? Santi yang nyanyikan waktu itu ya. Bukan ya. Sekaliku dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Amin, saudaraku. Mau kamu katakan kamu arek duit,
Mau kamu katakan kamu orang kaya kah? Tetapi bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Itu orang yang beribadah kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak bekerja. Jangan juga salah, saudaraku. Cari kerja. Tanya sama orang. Amin. Tanya sama bos Amas. Tinggi lowongan kah, bos? Ya, tapi hati-hati dia kalau dipanggil bos ya. Bos ini ada dua nih, bekas orang Sehat. ya sehat sama bekas orang sakit sama bekas orang apalah. Ya, hati-hati. Amin, saudaraku. Haleluya. Ya, jangan sampai kita berbicara kurang ajar kepada Tuhan. Amin. Ya. Malaikat kembali kepada malaikat tadi. Malaikat 3 tadi. Ya. Ya, mereka mengatakan mujur orang-orang fasik itu. Ya. Mencobai Allah pun mereka luput juga. Menentang Tuhan pun mereka gak dihukum Tuhan, katanya begitu. Tapi 16 bilang begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan ini kilo itate ngumpul kan, mandir satu dengan yang lain ya kan, berbicara satu sama yang lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan apa katanya? Dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Itu makanya kalau beribadah bersama saudara seiman, ngumpul bicara tentang firman Tuhan, ada persekutuan doa, ada persekutuan. Makanya Jumat kita persekutuan, amin. Tuhan bilang Tuhan mendengar apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka bicarakan satu sama yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tuhan senang. Amin. Wow, anak-anakku ini lagi bicarakan aku, lagi meninggikan aku. Tuhan bilang beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Bukan Tuhan nggak perhatikan. Tuhan tidak menolak, coba. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Tuhan catat pokok doamu, apa yang menjadi pengharapanmu kepada Tuhan. Tuhan catat. Namamu pun dicatat dalam kitab kehidupan. Amin, saudaraku. Tuhan catat. Makanya jangan tinggalkan ibadah kepada Tuhan. Jangan kamu sampai nangis lagi nanti. Amin. Sudah diberkati Tuhan, lupa sama Tuhan. Menangisnya itu 2 kali lipat, saudara sekalian. Saudara pernah lihat orang diberkati nggak? Mantan orang kaya. Sakitnya itu saudara nggak ketulungan, saudara sekalian. Dia mau bergaya seperti orang kaya lagi, tapi uang sudah nggak ada. Itu sakitnya berkali-kali. Makanya setia kepada Tuhan. Amin. Jangan mau jadi bekas orang sukses, bekas orang sugih, bos, ya kan? Kalau bekas orang sakit masih enak, jadi sehat kan? Bekas orang susah ditunas. Tetapi diberkati Tuhan setelah ibadah. Amin, saudaraku. Wow. Sama-sama katakan wow. Amin. Nanti kita akan lewati semuanya. Itu makanya jangan menyerah beribadah kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Jangan menyerah, saudaraku sekalian. Amin. Jangan malas, jangan menyerah. Jangan menyerah berdoa. Pakai kain kabung pun mereka nggak, apa gunanya pakai kain kabung? Apa gunanya, kata mereka. Berdoa. Jangan menyerah berdoa, amin, saudaraku. Karena doa itu perintah Tuhan. Jangan berdoa menyerah, malas-malasan, amin. Lakukan bagian kita. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Mereka akan menjadi apa? Milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan,
Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau terjemahannya yang beribadah kepada dia, yang berbakti kepada dia. Wow. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18 sama-sama. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali apa? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan buat perbedaan. Tuhan akan buat perbedaan hidupmu dengan orang fasik, dengan orang yang tidak mau beribadah. Tuhan akan bikin perbedaan. Itu udah firman Tuhan, janji Tuhan. Janji Allah semesta alam. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, kata Tuhan. Mereka akan milik kesayangan, maka menjadi milik. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Saudara, Tuhan akan firman Tuhan bilang, apa namanya saudaraku sekalian? Roma 8. Segala makhluk menantikan untuk anak-anak Allah dinyatakan. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu akan dinyatakan Tuhan, akan ditunjukkan Tuhan, akan diorbitkan Tuhan, akan diangkat Tuhan, akan dimuliakan Tuhan. Amin saudaraku? Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, pada hari yang kusiapkan, sampai kedatangan Tuhan pun, ya, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang beribadah. Ibadah artinya tuh melakukan apa yang Bapa perintahkan. Itu makanya nggak mungkin kita nggak melayani Tuhan, pasti harus melayani Tuhan. Amin. Sama seperti seorang menyayangi anak yang melayani dia. Wow. Saudara, layani saja Tuhan. Amin. Satu ketika di kiri kanan saya, abang ini bagusnya begini, abang ini harusnya abang yang begini. Saya bilang sama suaminya, yang penting kita layani saja Tuhan. Amin. Amin. Lakukan aja bagian kita, apa yang dipercaya Tuhan hari ini untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Amin. Layani saja Tuhan. Haleluya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, perhatikan. Ibadah kepada Tuhan membawa kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan akan menunjukkan nanti kepada kita, kepada dunia, lihat, ini anakku yang beribadah kepadaku. Itu yang kamu bilang kemarin, orang kaya, orang sukses, orang sugih, orang narai-narai, jatuh masalah. Coba kita dibentuk Tuhan menghadapi masalah, menghadapi gelombang hidup, tapi kita tetap setia dibikin Tuhan. Kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan perbedaan, akan ditunjukkannya kepada dunia ini. Tuhan akan memperlihatkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya, antara orang yang melayani Tuhan dengan orang yang tidak melayani Tuhan. Makanya layani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan ikuti hidup yang lama lagi. Jangan. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan akan tunjukkan perbedaan. Saudara-saudara, kata orang dunia ini, lihatlah itu, berbeda mereka itu. Berbeda, lihat mereka itu. Jadi tolok ukur. Jadi contoh. Amin, saudaraku. Lihat mereka itu. Kalau kamu mau curhat, jangan sama yang mereka, curhat sama yang ini. Ulu barigas teh.
Amun kau curhat ulu bekente, kau bocor kemana-mana. Tetapi kalau kamu curhat sama namanya Ibu Santi, Mama Bebet, kamu akan mengalami kelegaan. Amin. Karena kamu kalau curhat dia tidak mendengar begitu saja, kamu didoakannya. Orang dunia pun berkata begitu, saudaraku sekalian, psikologi dunia ini. Kalau kamu curhat jangan sama orang yang nggak kamu anu katanya, jangan, mendingan kamu nggak curhat sama sekali. Orang yang nggak curhat sama sekali pun dia jadinya makan dalam. Benar nggak? Sesak di hatinya. Orang dunia bilang begitu, karena kalau kamu curhat sama orang katanya ada dua, mereka tidak peduli, ya. Dan mereka yang kedua, mereka pertama tidak peduli, dan kedua mereka akan mengatakan kamu bodoh. Kenapa kamu bisa begitu, katanya di hatinya. Tapi dia ngangguk-ngangguk, oh gitu ya. Oh. Apalagi kita curhat umpamanya di Instagram, Facebook. dikasih jempol, aku gini-gini, aku dikasih jempol lagi, mantap. Berarti artinya bagus kamu itu, seperti itu aja kamu terus, katanya lah. Itu saudaraku sekalian. Tuhan akan tunjukkan perbedaan, amin. Amin. Tuhan akan buat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan akan tunjukkan berkat yang kamu terima, rezeki yang kamu terima daripada Tuhan akan menjadi berkat dalam hidupmu. Amin. Bukan mendatangkan malapetaka. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Lakukan bagian kita dengan benar, jujur di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Lakukan. Makanya itu harus dilatih, saudaraku sekalian. Latih dirimu beribadah. Latih, amin, saudaraku. Amin. Usahakan artinya. Paksa dirimu. Aras tuh Pak Pendeta nih yang mandek. Padahal bukan keras ya. Saudara sukacita, amin. 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 Latih diri kita beribadah. Enggak begini, saudaraku sekalian. Ya. Saudara, kalau nggak mau melatih diri dari sekarang, nanti saudara gampang tertiup angin dunia. Kalau nggak melatih diri kita dari sekarang, saudaraku setia kepada Tuhan, ya nanti gampang tertiup, gampang cemburu lihat orang, gampang tersinggung lihat orang, gampang semuanya, gampang yang berdekatan dengan dosa. Makanya kita harus melatih diri. Firman Tuhan bilang, karena mengandung janji, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup masa ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latih diri kita beribadah, amin, saudaraku. Amin. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Jangan mau digoda oleh dunia ini, jangan mau ditarik-tarik oleh dunia ini supaya kita gak beribadah kepada Tuhan. Jangan bandingkan dirimu lagi dengan orang fasik. Orang itu berhasil, kok saya enggak? Lihat nanti Tuhan mencurahkan berkat kepada orang yang beribadah kepadanya. Amin. Beda berkatmu dengan berkat yang lain. Berbeda. Ada sukacita dan damai sejahtera. Anak-anakmu bukan menjadi anak-anak yang gampangan. Amin, saudaraku. Coba, masih kecil dia udah tahu ngajak ibadah, ngunjungin orang ngajak ibadah. Coba, yuk ibadah, sembahyang katanya. Ya sembahyang, kalau orang sini kan sembahyang. Yuk sembahyang, coba. Karena dia suka dibawa sembahyang, karena dia suka dibawa ibadah, jadi dia mengerti. Rohnya, jiwanya, pikirannya jadi mengerti walaupun nggak diceramahi tiap hari. Amin, saudaraku. Amin. Iya. Makanya latih diri kita beribadah. Jangan bosan beribadah, amin. Jangan malas, amin. Ajak orang lain untuk beribadah seperti anak kecil tadi yang bernama Grace. Ajak orang lain beribadah ya. Amin. Coba Mama bagus ntar lagi ngajak orang beribadah. Ayo kita. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan Yesus pandoho kita.
Haleluya, amin. Amin. Gaya Pak Pendeta teh bahasa Dayak. Ya, nanti dia ajak orang bahasa Dayak langsung ngamuk-ngamuk, tidak? Haleluya. Tadi saya senang bahasa Dayak. Tuhan memberkati kita, amin. Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Lantingmu pun akan dibikin Tuhan berbeda dengan lanting yang lain. Amin, 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 benaran, amin. Ya, emasmu lebih berkilau-kilauan. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, Pak Bebet. Ya. Tebanganmu akan berbeda. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, artinya kita mencintai Tuhan. Amin. Kalau kamu bilang kamu mencintai kepada Tuhan, ya, kamu akan melakukan perintah-perintah. Itu Tuhan bilang. Amin, saudaraku. Kalau kamu bilang kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Makanya orang yang melakukan perintah Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan akan Tuhan muliakan. Amin. Aduh, saudara ini nggak percaya. Aku buka lagi ayatnya nih. Biarin aja sampai lama-lama. Biarin aja sampai saudara lapar. Mana ayatnya, Pak? Nih, coba Mazmur 91 coba. Aduh, ayat terakhir. Kalau saudara aminnya lagi lambat lagi, saya buka lagi ayat. Amin. Yang Mazmur 91 yang terakhir. Nah, Mazmur 91. Ayat 14 sampai 16. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Dia mengenal nama ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan apa? Memuliakannya. Ayat 16 sama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Itulah orang-orang yang diangkat Tuhan, yang dibikin Tuhan perbedaan antara orang yang fasik dengan orang yang takut akan Tuhan, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan perbedaannya di mata mereka. Kalau kamu menghormati aku, kamu akan menerima penghormatan. Amin, saudaraku. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Percaya, saudara. Amin. Amin. Nah, sudah kuat aminnya, berarti tutup Alkitab. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saudaraku, sekali lagi, dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, dimanapun kita berada, kita harus beribadah kepada Tuhan. Mau di Lanting, mau di Batang, mau di mana-mana, ya, mau lagi nyinso, mau lagi apa, beribadahlah kepada Tuhan. Naikkan pujian. Mau mancing apa lagi? Amin. Biar pancingan besar-besar. Dibawa hari Minggu dan hari Jumat. Amin. Kalau pancingannya kurang besar, ambil di kolam belakang. Tapi janganlah di kolam itu untuk ditimbang. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan bahwa kami terus untuk tetap setia beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi pesona dalam hidup kami. Hanya Engkau yang menjadi segala-galanya bagi kami, Tuhan. Teguhkan firman-Mu. Firman-Mu tidak kembali kepada kami dengan sia-sia. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang beribadah kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, karena Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.